Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa ketik trainer Amir Faisal, klik di Google, ya. Atau Anda ingin belajar NLP, Anda bisa belajar NLP dengan saya. Saya membuka fanpage, ya, sama juga Anda bisa klik trainer Amir Faisal tapi di Facebook, ya, di searching di Facebook itu Anda ketik trainer Amir Faisal, kemudian Anda klik. Di sana sudah ada sekitar 13 artikel saya tentang NLP, Neuro Linguistic Programming. Jika Anda ingin belajar, Anda bisa menyimak 13 artikel itu, kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan dengan mengetik komen di sana. Insya Allah akan saya jawab, karena setiap komen di postingan-postingan saya itu pasti saya mendapatkan notifikasi. Oke, baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan episode yang ke-9, ya, ke-9. Kita akan membicarakan tentang bagaimana membuat kata pengantar yang memikat, ya, kata pengantar yang memikat, yang impresif, ya. Sebabnya kata pengantar itu juga salah satu pembuka, ya, pembuka minat dari pembaca. Jadi biasanya setelah pembaca buku itu tertarik dengan judul, kemudian dia akan membalik bukunya, ngelihat cover belakang, dia akan membaca sinopsisnya, ya. Itu sudah kita bahas di episode-episode yang lalu. Kemudian setelah dia tertarik membaca sinopsisnya, kemudian dia akan buka kata pengantar. Karena di kata pengantar itu orang paling tidak akan mengetahui apa yang diinginkan oleh penulis buku itu atas buku yang ditulisnya, ya. Nah, kata pengantar ini juga harus simple, menggambarkan paling tidak kulitnya, ya, kulit dari konten buku itu, ya. Nah, ini saya akan contohkan kata pengantar buku saya yang ini, yang Think Like a Millionaire. Itu ada gambarnya, Carlos Slim, ya, seorang milioner Meksiko, ya. Di situ saya baca kata pengantarnya, ya. Di buku Think Like Millionaire itu saya mengajak pembaca untuk belajar bagaimana berpikirnya orang-orang super kaya di dunia. Sebab kita punya keyakinan kalau kita berpola pikir, ya, kita berpikir seperti berpikirnya orang kaya, paling tidak kita menurut teori neurological levels, ya, menurut Robert Dills, itu kita juga akan tertarik ikut kaya, walaupun skala itu hal yang lain, ya, tetapi paling tidak kita ikut dalam skala kita ikut tertarik menjadi kaya. Nah, dari situlah saya menulis buku itu, ya, Think Like Millionaire itu. Di situ akan kita pelajari bagaimana orang-orang kaya itu berpikir, berperilaku, ya, melakukan tindakan-tindakan, kemudian pikiran dan perasaannya dan sebagainya. Nah, ini saya bacakan kata pengantarnya. 90% uang di dunia ini dikuasai dan dikendalikan oleh 5%. Ya, ingat, 95% uang di dunia ini dikuasai oleh hanya 5% orang. Ya. Jadi sisanya tinggal berapa? Sisanya uang di dunia tinggal 5%. Yang 5% itu dibagi rata, termasuk ke kita ini, ya. Ya, yang 5% dibagi rata ke 95% orang. Seandainya uang itu atas kebaikan orang-orang kaya tadi, ya, yang orang 5% tadi, ya, atas kebaikan mereka dibagi uang itu pada kita semuanya, seluruh dunia dibagi rata.
Misalnya setiap orang mendapatkan 100 jutaan umpamanya, ya, dibagi rata. Maka dalam tempo 5 tahun itu uang itu akan kembali ke posisi semula. Jadi yang 5% dikuasai lagi oleh yang 90% dikuasai oleh orang-orang 5% tadi. Kenapa demikian? Karena, nah ini di kata pengantar saya tadi, saya katakan jawabannya, kenapa? Karena orang-orang yang 5% tadi, setelah dia membagi kekayaannya, ya, dia bagi sama dengan kita, dia akan berpikir keras bagaimana caranya supaya uang mereka itu kembali ke kantong mereka. Nah, sebaliknya kita, ketika kita mendapatkan kekayaan secara mendadak, maka kita akan jadi konsumtif. Nah, sementara mereka berpikir bagaimana uang itu kembali ke tangan mereka, maka mereka ciptakan produk-produk yang kita sukai. Nah, tadi kita begitu menerima uang pembagian kekayaan tadi, maka kita akan membeli segala macam barang yang diciptakan oleh 5% orang itu. Kita tiap hari keluar masuk ke supermarket, ya, membeli ini dan itu, ya. Nah, akhirnya dalam tempo 5 tahun, maka uang itu akan kembali ke posisi yang awal, yaitu 95% dikuasai oleh 5% orang. Nah, ini seperti itulah. Nah, terdapat pola-pola pikir tertentu, ya. Ada pola-pola tertentu yang konsisten, yang membedakan sifat kita dengan mereka. Nah, pola-pola tertentu lah nanti yang akan kita pelajari, ya, kita bahas secara detail, ya, di dalam buku itu. Termasuk bagaimana nanti ada terapi, ya, terapi orang yang kenapa orang konsumtif, ya, kenapa orang berdagang tidak pernah berhasil, ya. Kenapa orang kalau punya uang dia gatel, ya, pengen belanja dan sebagainya. Itu Anda dalam membaca buku itu, maka Anda akan mendapatkan mindset paling tidak, ya, mendapatkan pola pikir baru yang sesuai dengan pola pikir orang-orang kaya. Nah, buku itu pernah bestseller, ya, yang saya ceritakan. Ini salah satu buku saya yang bukan terbitan Gramedia, bukan terbitan Gramedia Group, ya, dari Change Publisher, yaitu penerbit yang menerbitkan bukunya Rina Kasali, ya, tetapi bisa bertahan 2 tahun dan beberapa kali sempat nangkring di rak buku bestseller. Nah, sekarang buku cetaknya sudah tidak ada. Anda bisa download buku itu di Google Books, ya. Nanti tinggal klik Google Books, ya, kemudian ketik judulnya, ya, Google Books, ketik judulnya Think Like a Millionaire. Nanti muncul di sana. Anda bisa download. Kalau Anda pengen dapatkan seluruhnya, ya Anda harus beli paling 50.000 perak, ya. Tapi kalau Anda yang ingin baca sebagian, bisa gratis, ya. Tapi kalau Anda ingin puas membaca selengkapnya, Anda bayar 50.000, ya, bisa download di situ. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana membuat kata pengantar, ya. Oke, sekarang pendahuluan, ya, buat pendahuluan. Pendahuluan ini saya ambil contoh dari buku saya yang ini, yang di pojok atas itu, yang sebelah sana, sebelah kanan, ya, sebelah kanan atas itu, yang covernya biru Tosca, yang judulnya Tiba-tiba Jadi Bos, ya. Jadi ini pendahuluan sekarang, ya, tadi kata pengantar. Saya bacakan pendahuluannya. Jadi pendahuluan juga sama sekali tidak hampir kayak orang baca buku saya itu hampir kayak baca novel gitu, ya. Jadi ngalir gitu bacanya. Saya bacakan, ya. Pendahuluan buku Tiba-tiba Jadi Bos. Detik-detik yang mendebarkan. Ini adalah sebuah pengalaman pribadi. Suatu hari, ponsel saya berdering. Ternyata di seberang, salah seorang owner perusahaan saya menelpon. Ya, setelah saya jawab, serta-merta di seberang sana berkata, "Selamat ya, kami sepakat mengangkat Anda untuk memimpin bla 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 bla." Ya. Waktu itu saya diangkat jadi branch manager. Ya. Sontak saya melonjak kegirangan. Namun beberapa detik kemudian, kejutan itu berubah menjadi berkecamuknya perasaan dan pikiran yang silih berganti antara kesenangan,
membayangkan semua peluang-peluang yang akan saya dapatkan, ucapan selamat yang bertubi-tubi dari sahabat, teman dan saudara, pelukan mesra dan dari istri saya dan lain-lain, dengan rasa gamang membayangkan tanggung jawab terhadap pekerjaannya, sehingga terjadilah perdebatan yang hebat sekali di otak saya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini contoh bagaimana buat pendahuluan. Jadi orang sejak awal sudah ngalir, ya nanti terus belajar di situ. Proses mental ketika kita diangkat jadi bos, ya, proses mentalnya. Kemudian setelah itu tanpa terasa kita digiring untuk mengubah mindset yang tadinya kita jadi anak buah menjadi pimpinan di situ. Nah itu ada 4 pola di situ, ya. Ini buku maka saya tulis judulnya Tiba-tiba Jadi Bos. Ya. Oke teman sekalian, ini contoh sudah saya berikan kata pengantar dan pendahuluan. Nah nanti episode terakhir nanti kita akan bicara endorsement, ya, apa gunanya endorsement itu, ya. Kemudian juga nanti kita akan bicara langsung pada isi, ya. Jadi pengantar sudah, pendahuluan sudah, nanti isi. Jadi konten, bagaimana membuat konten. Saya akan menggunakan teori-teori dari Robert B. Cialdini, kemudian Backhard Change, ya, kemudian juga susunan bahasa, ya, pattern of language dari Milton Erickson, ya. Jadi kita tunggu nanti yang berikutnya. Jadi ini nanti ke depan ya 2 menit. Ini salah satu saya cuplikan dulu. Jadi ini buku ini yang tadi Think Like Millionaire sudah saya jelaskan. Satu lagi yang bisa Anda dapatkan juga dari Google Book yaitu Distance to be Leader. Ya, Distance to be Leader ini buku induk saya memberikan training. Ya, kalau Anda ingin jadi trainer, itu Anda ada baiknya juga baca buku itu karena itu buku saya baca mulai dari grand teorinya menjadi trainer, ya, sampai nanti bagaimana mengubah paradigma itu ada teorinya, ada prakteknya, ya, mengenali karakter, mengubah karakter dan sebagainya akan saya bahas di situ, ya. Oke teman sekalian, sampai ketemu lagi pada episode yang terakhir yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.